Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Putria Paruru dengan NIM A40122119. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun video ini saya buat yaitu untuk mereview analisis perbandingan kurikulum sekolah dasar yang ada di Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura. Berikut penjelasannya. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Sedangkan di Finlandia, tujuan utama sistem pendidikannya yaitu mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special needs education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Korea Selatan secara tegas menyatakan tujuan pendidikan nasionalnya adalah menanamkan kepada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sikap patriotisme. Tujuan pendidikan nasional di Singapura adalah membantu para pelajar meraih potensi terbesar dalam dirinya dengan cara membantu mereka menemukan talentanya, menyadari potensi terbesarnya, serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum negara ialah Pancasila. Sebagai falsafah negara, Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Finlandia menggunakan filsafat pendidikan yang menyatakan setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan dan mereka yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu semestinya tidak ditinggalkan. Landasan filosofis pendidikan di Korea Selatan didasarkan pada ajaran Confucianisme yang mengajarkan nilai-nilai seperti kepatuhan, penghormatan, dan nilai-nilai moral yang tinggi. Pendidikan yang ada di Singapura merupakan salah satu yang terbaik di dunia setelah Finlandia. Terdapat beberapa dasar filsafat yang digunakan di negara ini, misalnya filsafat analitik, filsafat progresivisme, eksistensialisme, serta rekonstruksionalisme. Filsafat analitik menganalisis serta menguraikan istilah-istilah dan konsep-konsep pendidikan seperti teaching ability, education, dan sebagainya, serta mengklarifikasi berbagai slogan pendidikan seperti ajarilah anak-anak dan bukan mata pelajaran.
Psikologi pendidikan di Indonesia mencakup pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Teori-teori psikologi seperti konstruktivisme, teori perkembangan kognitif Piaget, dan teori pembelajaran sosial Bandura dapat membentuk dasar bagi pendekatan pembelajaran kelas. Landasan psikologis pendidikan di Finlandia mencakup beberapa prinsip utama yang memberikan dasar bagi sistem pendidikan di negara tersebut. Salah satu landasan utama adalah pendekatan humanistik dan holistik. Terhadap pembelajaran Finlandia menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan setiap individu, memandang siswa sebagai manusia yang memiliki kebutuhan psikologis dan emosional. Pendekatan ini mencerminkan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan hanya peningkatan nilai akademis. Landasan psikologis pendidikan di Korea Selatan tercermin dalam perpaduan nilai-nilai tradisional, budaya yang sangat menghargai pendidikan, dan tuntunan kompetitif dalam sistem pendidikan modern. Psikologi pendidikan di Singapura menekankan pemahaman mendalam terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Fokus utama termasuk pembangunan kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan pengembangan keterampilan sosial. Pendekatan ini telah sukses menciptakan lingkungan belajar yang optimal, menghasilkan individu yang unggul secara akademis, dan memiliki keterampilan sosial emosional yang kuat. Landasan sosial budaya pendidikan di Indonesia sangat penting karena berpengaruh pada pembentukan karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif. Pendidikan di Indonesia menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga menekankan pentingnya pengembangan karakter sosial, emosional, dan moral siswa. Landasan sosial budaya pendidikan di Korea Selatan didasarkan pada nilai-nilai Confucianisme yang menekankan penghormatan terhadap otoritas guru, kedisiplinan, dan dedikasi dalam belajar. Budaya kerja keras dan tekun tercermin dalam jam belajar yang panjang, komitmen untuk mencapai prestasi akademis tinggi, dan persaingan sengit dalam sistem ujian. Landasan sosial budaya pendidikan di Singapura didasarkan pada konsep multikulturalisme dan pendidikan holistik. Multikulturalisme berarti bahwa pendidikan Singapura menghargai dan menghormati keragaman budaya dan agama yang ada di Singapura. Kurikulum di Indonesia menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai komponen utama dalam pendidikan. Indonesia memiliki beberapa kurikulum, termasuk kurikulum 2013 yang sekarang ini digunakan secara luas. Kurikulum ini menempatkan IPTEK sebagai salah satu fokus utama. Landasan IPTEK kurikulum Finlandia sangat berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dan berpikir kritis melalui penelitian ilmiah. Dalam kurikulum Finlandia, siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan sosial, keterampilan memasak, dan keterampilan finansial. IPTEK dalam kurikulum Korea Selatan didasarkan pada penekanan kuat pada STEM. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang sains dan teknologi, dimulai sejak tingkat pendidikan dasar. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dalam kurikulum Singapura fokus pada penerapan pengetahuan dalam konteks praktis. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis keterampilan, integrasi teknologi, dan pengembangan pemikiran kritis serta kreativitas. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik.
guna tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Materi kurikulum sekolah dasar di Indonesia ada pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan prakarya, termasuk muatan lokal. Kemudian ada pendidikan jasmani dan kesehatan, termasuk muatan lokal. Kemudian ada bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Tujuan kurikulum Finlandia adalah mendukung pertumbuhan murid terhadap kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab secara etis dan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Isi materi pada kurikulum Finlandia berisi mata pelajaran yang pertama bahasa ibu dan literatur, matematika, biologi, ilmu kimia, agama, ilmu sosial, kesenian, ekonomi, bahasa kedua atau bahasa nasional, belajar lingkungan, geografi, olahraga, budaya, cakrawala dunia dan etika, musik, keahlian bimbingan konseling, bahasa asing, fisika, sejarah, pendidikan jasmani. Pemerintah Korea Selatan mengalokasikan 19,7% dari anggaran belanjanya untuk pendidikan dan 86,2% dari anggaran tersebut untuk sekolah dasar dan menengah, sisanya untuk pendidikan tinggi. Pada kurikulumnya terdapat pelajaran yang diantaranya pendidikan moral, bahasa Korea, ilmu sosial, aritmatika, sains, musik, olahraga, kerajinan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam proses belajar mengajar terdapat unsur gaya pembelajaran melalui ceramah, kerja kelompok, penggunaan media, audio, visual, dan dialog dengan siswa. Pendidikan dasar Singapura memiliki tujuan yakni membantu siswa untuk menemukan bakat mereka sendiri, memanfaatkan talenta tersebut sebaik-baiknya, mewujudkan potensi semaksimal mungkin, dan mengembangkan semangat untuk belajar sepanjang hidup. Materi yang diajarkan mulai dari matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Tamil, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Siswa juga diajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari.